ayyun waqtin wa kullama wa man fa'alat min kunna kada wa ma ashbahaha. Huruf-huruf menggantungkan talak. Huruf-huruf menggantungkan talak adalah in jika, idza apabila, mata kapan saja, mahma apa saja, ayyun kapan waktu, kullama setiap, manfaalat dan siapa di antara kalian atau istri melakukan, serta huruf-huruf lain yang menyerupainya. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Melanjutkan daripada Al-Miftah li Babin Nikah, setelah bersama kita melalui pembahasan tentang bab yang menjelaskan hukum ta'liqut thalaq, menggantungkan talak. Seperti yang sudah kita pahami bahwasannya boleh ya menggantungkan talak, baik itu dengan pekerjaan diri sendiri atau melibatkan pekerjaan kepada orang lain, atau menggantungkan kepada masa, waktu, dan semisalnya. Berbeda dengan jual beli, juga dengan sewa menyewa, kemudian juga termasuk pernikahan. Ini ketiga hal tersebut tidak sah atau tidak diperbolehkan menggunakan ta'liq atau menggantungkannya ya. Nikah nggak boleh digantungkan, jual beli nggak boleh digantungkan, kemudian sewa menyewa juga tidak boleh digantungkan. Tapi kalau untuk talak, cerai, boleh digantungkan, baik itu dengan dirinya sendiri, orang lain, atau menggantungkan dengan waktu dan masa. Adapun huruf-huruf yang dianggap memenuhi dasar hukum menggantungkan talak atau cerai, ini dinamakan adawatut ta'liq ya, yaitu kalimat atau huruf apa saja di dalam bahasa Arab yang bisa menggantungkan cerai jika seorang suami melafazkannya, mengucapkannya. Berkata musannif, adawatut ta'liq, huruf-huruf menggantungkan talak, hiya adalah yang pertama in, jika, dikasril hamzah, hamzahnya dikasrohkan, in bukan an. Wa idza, yang kedua idza apabila. Ini menggantungkan semua ya. Ada bawa bangkai kan ya? Sudah ketemu belum? Pas mau masuk tadi ada bawa bangkai mungkin, atau ada sampah kali.
Wa mata, kapan. In, jika. Idza, apabila. Mata, kapan. Bukan mata untuk melihat, kapan. Mata itu bahasa Arab, ya. Kapan atau kapan saja. Ini huruf yang dihukumi ada waktu ta'liq, menggantungkan, talak. Wa ayyu atau wa ayyi, ya. Oh, mahma dulu, ya. Apa saja. Wa ayyu, kapan waktu. Kapanpun, kapan, ai. Wa kullama, setiap kali atau setiap. Kemudian manfa'alat atau manfa'alti, siapa di antara kamu, maksudnya istri atau kalian kalau istrinya lebih dari satu, serta huruf-huruf lain yang menyerupainya. Nanti ada disebutkan ini beberapa kali huruf ada waktu ta'liq, ya, yang bisa menyerupai huruf yang menggantungkan, yang bisa talak itu digantungkan dengan ini huruf. Paham sampai situ? Ya. Jadi ingetin dulu, ada idza, ada in, ada idza, ada mata, ada mahma, ada ai, kullama, manfa'alti. Bisa jadi kalimatnya, hurufnya jika, apabila, kapan saja, kapanpun, ya, sama tuh. Apa saja, kapan waktu, kapanpun, bisa. Setiap, siapa di antara kalian, nah gitu. Ini semua harus diingat, ya. Karena nanti pembahasan setelahnya ini akan connect dengan huruf-huruf tersebut yang baru kita uraikan. Kira-kira sampai di situ paham? Ini kelihatannya agak panjang nih pembahasan malam, tapi saya akan memaksimalkan bagaimana caranya kalian paham dengan seringkas mungkin. Baik, tim. Paham ini tadi ya, huruf-huruf yang berkaitan dengan ada waktu ta'liq, ya, menggantungkan talak. Mana yang di dalam juga mudah-mudahan paham. Perlu fokus, ya. Fokus, jadi cepat dipahami dan mudah untuk dipahami. Baik. Hukmu adawatit ta'liqi. Hukmu adawatit ta'liqi min haythiyati syirati wuqu'il mu'allaki alaihi fawran wa adamihi nazama dzalika ba'duhum biqaulih adawatut ta'liqi fi nafyi lil fawri siwa'in wa fi thubuti ra'awha litarahi illa idza ma'al ma li wa syi'ti wa kullama qararuha wal ma'na anna adawati ta'liqi idza dakhalat ala manfiyin ka qawlihi idza lam taf'ali kadza aw mata lam taf'ali kadza aw ayyu waqtin lam taf'ali kadza fa anti talikun iktadatil fawriyati hina idin ay famata madha ba'da talaffuzihi bima dzukira zamanun yumkinuha an taf'ala fihi dzalikal fi'lal mu'allaka fa'alaihi wa lam taf'alhu taluqat illa in fa innaha la takdil fawriyata falau qala in lam tadkhuli dara fa anti talikun lam ta'luq bimudiyyi dzalika zamani wa innama
tatluqi bil ya'si min dukhulid dari wa la yahsulul ya'sa illa bin hidamid dari au mauti ahadiz zawjain wa amma in dakhalat adawatut ta'liqi ala muthbatin wa dhalika ka qawlihi in kallamti zaidan au idza dakhaltid dara au mata amilti kadza wa nahwuhu famata waqa'a dzalikal fi'lul mu'allaqu alaihi taluqat illa fi ta'liqi bi'in au idza ma'al mali au lafzi syi'ti khitaban fa innaha tushtaratul fawriyatu fi dzalika wa dzalika kakulihi in dominti li bikadha fa anti talikun au idza abra'tini min kadha fa anti talikun fa in dominat lahu bima dzukira au abra'athu fil hali taluqat wa in madha zamanun ba'da ta'diki fil hadirati wa ba'da ilmiha bit ta'liki in kanat ibatan yumkinuha fihi an taf'ala falam taf'al lam tutlub wa mithlu dhalika law allaka bi'in aw idza ma'a qawlihi syi'ti ka qawlihi in syi'ti talaqa fa anti talikun aw idza syi'ti talaqa fa anti talikun fa innaha tushtaratul fawriyatu aidan fa in qalat halan syi'tu talaqa taluqat wa illa fala bi khilafi malau qala mata syi'ti talaqa fa anti talikun aw ayun waqtin wa nahwuhu fa innaha tatluqu mata qalat syi'ta talaqa walau ba'da muddatin tawilah wa jami'u adawatit ta'liqi ghayru kallama la taqtadi takraran bal idza wujidal mu'allaqu alaihi marratan wahidatan min ghairi nisyanin wala jahlin wala ikrahin in halatil yamin falau qala mathalan mata dakhalti dara fa anti talikun fadakhalatid dara taluqat talqatan wahidatan falau raja'aha mathalan wa dakhalatid dara thaniyan lam tatluq li hilalil yamin bil marratil ula au amma law allaqa bikullama fa innaha taqtadi takrara falau qala kullama dakhalti dara zaidin fa anti talikun talqatan wahidatan fadakhalatha talqatan wahidatan fa idza dakhaltu thaniya wa hiya fil iddati aw ba'da an raja'aha talqat thaniyatan wa idza dakhalat hu thalithan kadzalika talqat thalithatan hadza in kanat madkhulan biha falau lam takun madkhulan biha banat minhu bitalqatil ula wan halat ta'liqu bil bainuna. Baik. Huruf jika seorang suami mengucapkan adawatut ta'liq, huruf-huruf yang menggantungkan talak, seperti yang di pembahasan pertama. Lantas apa yang berlaku untuk mereka? Apa hukum yang terjadi? Nah, ini pembahasan dan jawabannya. Hukum huruf-huruf menggantungkan talak. Sebagian ulama menazamkan itu dalam bentuk nazam, itu syair.
Itu di awal kalimatnya ada watu ta'liqi fin nafsi lil fawri siwain wa fit thubuti ra'auha litarahi illa idza ma'al mali wa syi'ti wa kullama kararuha. Nah, ini nazam maksudnya ya, dalam bentuk syah. Sebagian ulama melazamkan mengenai hukum huruf-huruf menggantungkan talak. Jadi dari nazam itu terjabarkan apa yang panjang ini dari dua baris tadi. Nah, penjabarannya berikut tamsil dan contoh pengucapan huruf-huruf ada waktu ta'lik tadi. Ya ini ya, berapa lembar tuh? Mau 2 lembar. Dibahas sama dari penjabaran dua bait tadi, 2 nazam tadi. Sebagian ulama telah menazamkan mengenai hukum huruf-huruf menggantungkan talak yang berdasarkan syarat terjadinya perkara. Jadi memang ada syarat-syarat yang mendasar untuk terjadinya perkara yang digantungkan. Nah, ada waktu ta'lik ini, menggantungkan talak ini bisa jadi hukumnya, maksudnya talaknya tadi jatuh dengan seketika, bisa jadi talaknya jatuh tapi tidak seketika. Ya, perhatikan kitabnya ya. Nah, perhatikan, fokus dengan huruf-huruf ada waktu ta'lik tadi ya, in, idza, ai, kullama, mahma, matasyid, mata, man fa'alti, yang tadi yang pertama tadi pembahasan ya. Itu huruf ada waktu ta'lik. Nah, dari semua huruf menggantungkan talak atau cerai, hukum yang berkaitan dengan ada waktu ta'lik ini tadi, huruf-huruf tersebut apa? Ada kalanya talak itu seketika jatuh, tapi ada kala lagi talak itu dengan dia menggunakan ada waktu ta'lik menggantungkan talak tidak seketika jatuh. Dengan perkataan apa? Huruf-huruf menggantungkan talak jika dia menunjukkan arti nafi. Nafi bukan warna ya. Nafi ini artinya meniadakan, menghilangkan. Atau di situ dikatakan menunjukkan arti tidak. Itu maksudnya nafi. Maka huruf ada waktu ta'lik yang diucapkan kalau di situ ada makna tidak, menunjukkan makna peniadaan nafi, menunjukkan arti seketika. Nah, maksudnya apa seketika di sini? Seketika talaknya jatuh. Karena di situ mengandung huruf ada waktu ta'liknya mengandung arti nafi. Peniadaan, tidak, dihilangkan. Bukan artinya dihilangkan talaknya kagak jatuh, malah adanya huruf nafi talaknya seketika jatuh. Paham sampai situ? Selain huruf in ya, selain huruf in, kalau ada waktu ta'liknya dipakai huruf in, kalimat in, lalu bagaimana? In itu menunjukkan maknanya kebalikan nafi. Sabat ya, atau subut di situ sabat itu artinya kebalikan nafi. Kalau nafi tadi tidak atau meniadakan, maka di sini in huruf ada waktu ta'lik yang menunjukkan arti subut. Hilangnya atau tidak ada makna nafi, tidak ada makna tidak di situ. Jadi apakah seketika? Tidak.
tidak seketika. Dia memberikan jeda dan waktu. Sampai situ kira-kira paham? Kalau ada makna nafi, maka talak yang digantungkan seketika bisa terjadi. Hukumnya, hukum talak yang digantungkan dengan menyebutkan huruf-huruf ta'lik tadi, huruf yang menggantungkan talak. Kalau ada makna nafi, arah atau arti dari huruf tadi itu mengandung makna nafi, tidak berarti bisa seketika terjadi atau jatuh itu talak yang digantungkan. Tapi kalau menunjukkan arti dan makna thubut tetap ada, tidak ada nafi di situ, maka belum tentu seketika jatuh talaknya, ya. Para ulama berpendapat tidak menunjukkan arti seketika. Kalau di atas tadi kan menunjukkan arti seketika selain huruf in. Nah, di sini ulama juga berpendapat tidak menunjukkan arti seketika kecuali digantungkan bila digantungkan lafadz iza. Lafadz iza yang berapa itu, nomor berapa tuh iza yang lalu atau talik? Nomor 2. Kecuali bila digantungkan lafadz iza yang disertai dengan menyebut uang setelahnya. Nah, jadi dia menyebutkan lafadz ada waktu taklik yang dipakai iza tidak menunjukkan arti seketika kecuali bila digantungkan lafadz iza plus disertai dengan uang. Ya, menyebutnya dengan menyebut uang setelahnya, mablag ada uang ini bisa ya, bisa yang sesuatu berharga ataupun dengan mas kawin. Ya, dengan mas kawinnya, maharnya. Begitu juga lafadz syi'ti. Ada yang keberapa itu? Nomor berapa itu syi'ti? Adakah di situ di ada waktu ta'lik syi'ti? Tapi menyerupai, ya, yang menyerupai ini memang tidak disebut, tapi di akhirnya disebut itu bilang apa? Serta huruf-huruf lain yang syi'ti salah satunya yang menyerupai. Ya. Sama kalau syi'ti sama iza jika dibarengi setelahnya ada uang, menyebutkan uang setelahnya dengan iza itu sama artinya, hukumnya bakal sama. Ya, ini tidak menunjukkan arti seketika. Bisa nanti. Tapi kalau digantungkannya dengan lafadz iza dan disertai uang, itu bisa seketika jadinya. Atau syi'ti. Syi'ti ini kalau iza tadi artinya apa iza? Apabila. Kalau syi'ti kapan saja. Ya, kapan saja. Itu mata kapan saja. Syi'ti itu kapan saja, sama ya. Menyerupai. Jika syi'ti itu kapan kamu mau. Kapan kamu mau. Tapi di situ ada juga ada waktu ta'lik kullama. Apa di situ artinya kullama? Coba dibuka, kullama ada nggak di situ? Setiap. Kalau ada waktu ta'lik yang dipakai kullama, setiap, menunjukkan arti berulang-ulang itu. Artinya setiap ini, gitu. Setiap kamu, setiap, menunjukkan artinya berulang-ulang, setiap kali gitu. Menunjukkan arti berulang-ulang. Dia tidak sama dengan syi'ti sama iza. Beda lagi. Namun semua huruf ini adalah dikatakan huruf ada waktu ta'lik, menggantungkan talak.
menggantungkan talak, cerai. Kalau kita bicara masalah sebetulnya jangan sampai bercerai. Ya. Cuma di dalam proses itu banyak orang yang tidak paham dengan hukum-hukum yang berkaitan masalah talak yang diketahui jika suami mengatakan aku cerai, ya, aku talak. Tapi terkadang keluar ada waktu taklik, ya, cerai yang menggantungkan tanpa disadari, tanpa dia ketahui, bahkan tidak diketahui bahwasanya itu mengandung makna talak. Bisa seketika, bisa tidak seketika, ya, terjadi seperti itu. Misal ada salah satu contoh, suaminya ngamuk marah-marah sama bini, pokoknya kapan kamu ulangi lagi, kena tuh, sudah masuk tuh. Awas ya kalau sampai terulang lagi, gitu. Kamu aku ceraikan, suami bilang ke istri gitu. Kalau sampai terulang lagi, itu kalau sampai terulang kali, maksudnya setiap kali, sudah kulama namanya ini. Paham nggak? Itu semua ada waktu taklik. Cuma dia tidak menyangka, tidak tahu bahkan, karena tidak belajar. Intinya kan begitu. Orang kagak paham, nggak belajar, yang mana tahu. Tapi diucapkan setiap berantem. Yang dia tahu, yang dijaga sama suami tadi apa? Pokoknya aku nggak boleh ngucapin kalimat cerai, aku ceraikan kamu, baru jatuh talak. Ternyata ada kalimat lain yang menggantungkan talak, bisa jadi seketika jatuhnya, bisa jadi tidak seketika. Sampai situ paham? Makna nadham ini adalah jika huruf menggantungkan talak masuk ke dalam kata kerja yang bermakna tidak. Manfi itu atau nafi tadi sama, ya. Nadham di atas ini tadi dua alenia dari huruf-huruf menggantungkan, kemudian para ulama berpendapat itu nadham semua, itu terjemahan nadham di yang sebelumnya. Lah makna nadham ini jika huruf menggantungkan talak, maksudnya ada waktu ta'liq, masuk ke dalam kata kerja fi'il, maksudnya kata kerja yang manfi, kata kerja yang bermakna tidak. Itu yang maksud di nadham tadi itu, ya. Contohnya bagaimana? Nah, itu idza kan, ya. Idza lam taf'ali, apabila kamu tidak melakukan ini. Ada nafinya enggak di situ? Ada kata kerja nafinya tidak? Saya tanya tadi kan nafi itu apa? Lalu itu ucapannya idza lam taf'ali kadza, apabila kamu wahai istri tidak melakukan ini. Ada makna nafi atau tidak ada makna nafi di situ? Mana? Tidak. Itu contoh pertama dulu. Nanti jawabannya. Ya, ini inti pahami dulu itu contohnya. Nanti terakhir ada tuh jawabannya. Contoh yang kedua apa? Mata lam taf'ali kadza. Kapan saja kamu tidak melakukan ini. Ini tadi ya terserah titik-titik, makanya di situ ditulis. Apabila kamu tidak melakukan titik-titik. Kapan kamu melakukan titik-titik? Kapan kamu tidak melakukan titik-titik? Ada enggak di situ makna nafinya? Yang mana? Tidak. Contoh satu, contoh kedua, yang diartikan, yang dihukumi adanya di situ kata kerja nafi atau manfi adalah kalimat tidak. Baik, balik sekarang ke lembaran berikutnya, halaman 68. Dikasih contoh lagi yang ketiga. Ayyu waqtin. Ayyu itu termasuk ada waktu ta'liq bukan? Di sebelumnya, di awal. In, idza, ay, mata. Ya. Ini termasuk ada waktu ta'liq semua. Ayyu waqtin lam taf'ali kadza. Di waktu apa saja
kamu tidak melakukan ini tadi pekerjaan ya, terserah apa itu ya, titik. Ada makna nafi nggak di situ? Mana? Tidak. Maka kamu kucerai, kata si Zaid tadi, suami tadi. Nah, terserah dari salah satu contoh ini tadi. Intinya dari 3 contoh pengucapan ada waktu ta'liq, jika di situ ada mengandung makna arti nafi atau manfi, ya, tidak, maka si suami yang mengatakan menggunakan ini huruf, ya. Nah, jawabannya sekarang baru. Dia mengatakan contoh tadi itu yang pertama, apabila kamu tidak melakukan apa, mau dikasih contoh bagaimana? Titik-titik itu. Apabila kamu istri, maksudnya ini suami, Z bilang sama Hindun. Si Z bilang sama Hindun, ya Hindun, apabila kamu tidak melakukan skot jam 100 kali, nah, ya, maka kamu kucerai. Itu pertanyaan dari si Z. Atau matalam taf'ali, kapan saja kamu tidak skot jam 100 kali ya Hindun, maka kamu dicerai atau kucerai. Atau dia kasih contoh yang ketiga, di waktu apa saja kamu tidak skot jam 100 kali wahai Hindun, maka kamu dicerai. Ada makna nafi di situ ya. Lalu jawaban hukumnya bagaimana? Nah, di sini. Selanjutnya, semua pernyataan ini mengandung arti seketika. Karena ada nafinya di situ. 3 ucapan contoh di atas itu mengandung makna atau arti fauriyah tadi namanya. Fauriyah itu seketika. Apa maksudnya seketika? Saat dia mengatakan tidak, kemudian ada makna nafi dan tidak, apa langsung jatuh talak? Enggak, langsung juga seperti itu. Enggak langsung kontan tuh enggak. Nah, di sini dijelaskan artinya apabila berlalu setelah Zaid mengucapkan lafaz-lafaz yang telah disebut di atas, ya. Disebut di atas ini lafaz mau di waktu apa saja, mau kapan saja, mau apabila kamu, tapi di situ ada makna arti nafi, ya. Dalam kandungan kalimat yang diucap si Z tadi ada arti nafi, tidak, meniadakan, menghilangkan. Ya, paham sampai situ? Telah disebutkan beberapa saat yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan. Ya. Jadi bila berlalu dari lafaz yang disebutkan beberapa saat, memungkinkan untuk si Hindun skot jam 100. Yang telah digantungkannya tadi apa? Untuk melakukan pekerjaan yang telah digantungkan apa? Skot jam. Kemudian si Hindun tidak melakukannya. Padahal saat si Z telah mengucapkan itu kalimat yang ada makna nafi, menggantungkan cerai yang ada arti nafi, ya, memungkinkan si Hindun untuk skot jam, tapi tidak dia skot jam. Nah, ada jeda, maksudnya ada waktu memungkinkan dia untuk melakukan skot jam 100 kali. Allahumma dia tidak lakukan, ya, skot jam tadi, maka dia telah ditalak. Artinya apa? Gantungan cerai yang digantungkan dengan skot jam yang mestinya dia langsung lakukan, malah tidak dilakukan sama si Hindun, padahal ada jeda waktu untuk dia melakukan, hanya saja dia tidak lakukan, maka talaknya jatuh seketika. Itu maknanya seketika. Bukan seperti yang sorih ya, kalimat cerai, aku cerai, berarti itu langsung, tidak ada jeda. Tapi kalau yang menggantungkan ini masihlah ada jeda, ya. Beda kalau seandainya contoh yang lain yang berjeda.
apabila kamu tidak mandi maka kamu kucerai. Apa langsung cerai? Masa mandi di tempat? Kamar mandi kan di dalam. Berarti si Hindun harus bergegas ke. Nah, waktu untuk menuju ke kamar mandi tidak dilakukannya, malah dia ke pasar. Balik dari pasar baru dia mandi, maka jatuh talak. Waktunya tadi digunakan bukan menuju langsung ke kamar mandi, tapi malah dia gunakan untuk yang lain. Andai kata dia langsung ke kamar mandi dan mandi, maka nggak jadi itu talak. Yang digantungkan tadi itu, karena ada makna tidaknya, sedangkan makna tidak di sini menunjukkan arti seketika. Habis itu paham? Yang memungkinkan dia bisa melakukan. Ya. Mandi tadi kalau kita contohkan mandi, misal dia menggantungkan si Z bilang apabila kamu tidak mandi maka kamu kuceraikan. Ngomongnya di mana dia? Nah itu. Misalnya dia ngomongnya di kamar, maka waktu jedahnya berapa lama? Ya dari kamar ke kamar mandi berapa lama kira-kira? 1 jam. Berarti mandi di Juwata. Kan sebentar aja itu. Artinya tidak langsung seketika jatuh waktu dia menggantungkan itu kalimat cerai di kamar tiba-tiba jatuh. Enggak. Masih ada kemungkinan waktu senggang untuk, tapi mepet. Artinya dia harus langsung mandi. Kalau dia tidak langsung mandi maka jatuh itu talak. Tapi kalau dia langsung mandi setelah itu diucapkan maka gagal. Artinya tidak jatuh itu tidak jatuh itu talak. Contoh lagi dia menggantungkan di waktu apa saja kamu tidak minum maka kamu kucerai. Ngomongnya di ruang tamu. Minumnya ada di dapur, tidak mungkin gelasnya datang ke dia. Dia harus ke dapur atau misal di depannya ada minum, dia harus cepat langsung minum gitu. Tapi kalau di depannya ada minum, dia tidak minum, santai. Nah, berlalu waktu untuk dia mengambil minum dan minum, kira-kira berapa lama sih? Tapi tidak dia lakukan itu, malah sibuk sama HP. Nah, maka jatuh talaknya. Karena di situ ada makna peniadaan, nafi. Nah, arti nafi di sini seketika. Seketika di sini maksudnya apakah langsung detik itu kontan? Enggak juga. Tergantung yang diucapkan. Umpama kata si Z tadi bilang ke istri, apabila kamu tidak ke pasar Guser, maka kamu kucerai. Udah langsung berangkat ke pasar Guser, kagak usah mandi, kagak usah kecuali pakai baju tutup aurat, ya, nyalakan kendaraan, langsunglah ke Guser. Plek sampai dia ke Guser, maka tidak jatuh talaknya. Itu kan waktu dari sini ke Guser. Yang menjadi masalah dia tidak lakukan, ya, tidak dilakukan. Tidak ke Guser, tidak mandi, tidak minum dari contoh yang tidak kasih tadi ya. Nah, jatuh talaknya. Ya. Karena ada di situ ada waktu ta'liq yang menunjukkan arti tidak. Yang arti tidak di sini adalah seketika. Kalau tidak dilakukan, seketika jatuh itu talak. Ketika dilakukan, maka batal itu jadi tidak jatuh itu talak. Ya. Kemudian dia tidak melakukannya, maka dia telah ditalak. Si Hindun tadi, nah, dicerai. Ada pengecualian rupanya, terkecuali apabila yang digunakan adalah lafaz in. In di awal tadi termasuk ada waktu ta'liq bukan? Ya, termasuk ya. Karena lafaz tersebut tidak menuntut arti seketika. In itu artinya jikalau.
jika, kalau. Nah, kalau disingkat itu kalau. Ya, in. Beda kalau kalimat apabila, idza tadi. Apabila kamu tidak mandi, maka kamu kucerai, kata si Z ke Hindun. Apabila lo ya, idza. Nah, beda kalau yang keluar tadi bukan idza tapi in. In itu jika. Nah, jika ini menunjukkan makna tidak seketika. Ya, dia tidak menunjukkan lafaz tersebut menuntut arti saat itu. Contohnya bagaimana? Illam taghtasili, inlam. Ada lam juga, ada nafi juga, tapi diawali dengan in. Jikalau kamu tidak mandi, si Z bilang ke Hindun, jikalau kamu tidak mandi, maka kamu kucerai. Apakah dia harus bergegas mandi? Kan ada kalimat nafi di situ. Jikalau kamu tidak, enggak. In di sini, jika tadi itu menunjukkan makna yang tidak menuntut seketika. Beda dengan apabila, seperti diancam orang, kalau lihat apabila kamu tidak. Nah, berarti menunjukkan ini orang yang terancam dan dia harus bersegera. Tapi kalau jikalau itu maknanya panjang. Jikalau kamu tidak, mikirlah orang, lakukan nggak ya? Kan masih jikalau gitu, masih berandai-andai. Jika seandainya. Beda dengan apabila. Nah, ini kayak diancam nih orang, kayak ada tekanan di situ. Bisa tergambarkan enggak kalimat apabila dengan kalau, ya, jikalau sama apabila? Bisa enggak ini gambarkan? Makna apabila itu menunjukkan makna harus seketika atau tidak, atau bisa ditunda. Kira-kira bagaimana apabila? Ancaman, berarti kalau sudah ancaman itu harus seketika. Tapi kalau jikalau, ente masih dibuatnya mikir, bisa, masih berandai-andai. Kalau dia masih kalau, masih jikalau, bukan penekanan di situ, tidak ada makna penekan. Makanya kalau seandainya lafadznya itu in, yang digunakan adalah lafadz in, karena lafadz tersebut tidak menuntut arti seketika. Apa contohnya? Nah, itu di bawahnya lagi. Seandainya dia berkata illam tadkhuli, jika kamu tidak masuk ada rumah, fa anti tolik, maka kamu ditalak, dicerai. Jika kamu tidak masuk rumah, maka kamu ditalak. Coba ulangi lagi, jika kamu tidak masuk rumah. Dengan kalimat apabila kamu tidak masuk rumah, kamu ditalak. Sama jika kamu tidak masuk rumah, kamu ditalak. Bedanya di mana? Kalau apabila dia harus cepet-cepet masuk karena diancam. Tapi kalau sudah jika, ya, jika kamu tidak masuk rumah, karena ada nafi juga, tidak itulah, tidak itu nafi ya. Tapi diawali dengan in. In ini pengecualian. Pengecualiannya apa? Dia tidak dituntut seketika. Beda dengan idza atau apabila. Dia dituntut seketika untuk melakukannya. Jika kamu tidak masuk rumah, maka kamu ditalak. Maka tidak terjadi talak dengan berlalunya beberapa saat yang memungkinkan melakukan pekerjaan yang digantungkannya. Apa pekerjaannya? Masuk rumah? Tidak terjadi. Walaupun itu memungkinkan dia untuk masuk, tapi dia tidak masuk. Kenapa? Karena si bini tadi ngeh, dia paham jika. Beda kalau lakiku bilang apabila. Nah, gitu. Ya. Ini masih jika. Jadi tidak digantung ke apa, tidak jatuh talak dengan pekerjaan yang digantungkan. Pekerjaannya yaitu masuk rumah.
Dan bisa jadi talak apabila tidak bisa masuk rumah sama sekali. Dia kalau masuk nggak jatuh talak. Kalau ditundanya juga tidak jatuh talak karena keluar ada waktu ta'liknya jikalau. Beda dengan apabila, ya. Nah, cuma bisa jatuh talak kalau memang betul-betul dia tidak bisa masuk rumah lagi. Setelah si suami mengucapkan ada waktu ta'lik cerainya dengan in, jikalau, pahamlah si Hindun ini tadi. Nah, nantilah dulu, karena ini menunjukkan arti tidak aku harus langsung masuk. Beda kalau dibilangnya apabila. Akhirnya dia ke Alfamart belanja dulu, ya enggak? Atau dia tidak masuk. Tapi bisa sebab dengan tidak masuk jatuh talak. Bagaimana? Putus asa, tidak bisa masuk selamanya, tidak bisa masuk lagi sudah ke dalam rumah tuh. Dengan sebab putus asa. Sudah apa maksudnya putus asa di sini? Rumahnya hancur. Nah, itulah. Apa yang mau dimasukin? Habis ngomong kayak gitu tiba-tiba gempa, blok, hancur rumahnya. Mau masuk kemana? Putus asa sudah. Nah, kalau sudah nggak bisa masuk, sedangkan si suami tadi mengatakan jikalau kamu tidak masuk, mestinya dia masuk. Cuma hanya saja dia tidak seketika untuk menjatuh, biar talak tadi tidak jatuh. Dia tidak seketika masuk, malah dia jalan dulu kemana. Pas balik lihat rumahnya nggak ada sudah, roboh udah, rontok semua sudah, maka jatuh talak. Kenapa? Karena tidak memungkinkan dia untuk masuk rumah. Mestinya kalau dia masuk, talak tidak jatuh. Ya. Kalau dia tidak masuk, bisa jadi talak. In tadi. Ketika dia putus asa sudah tidak bisa masuk lagi. Sebab tidak bisa masuk apa? Roboh rumahnya. Ya, atau terbakar rumahnya. Ya. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa masuk. Yang menggugurkan talak suami yang digantungkan tadi itu dengan masuknya dia ke rumah, sedangkan rumahnya udah nggak ada, makanya jatuh talak. Atau dengan sebab lain, salah satu mati, baik suami atau istri. Salah satu, entah suaminya mati, jatuh talak. Ya, jatuh talaknya. Ini talak namanya talak mati namanya. Ada talak hidup, ada talak mati. Salah satu diantara suami dan istri mati. Kalau si istrinya yang mati, jatuh nggak talaknya? Ya jatuhlah talaknya, udah mati kok. Terpisahlah dia dari suaminya, nggak bersama-sama lagi. Kalau suaminya yang mati, ya jatuh talaknya. Namanya talak wafah. Nanti masa iddahnya juga sudah beda. Iddah kematian 4 bulan 10 hari bagi yang merdeka, ya. 2 bulan 5 hari bagi budak. Itu, nah ini gambaran sampai di situ. Paham ya? Paham atau tidak? Dinamakan ada waktu ta'lik seketika. Kalau di situ ada makna kandungan arti nafi. Yang kedua dari nadham tadi ada yang namanya subut atau sabat, tidak ada nafi. Ya, itu di nadhamnya tadi. Dan pada arti subut kebalikan nafi. Kebalikan nafi tadi. Nah ini. Bila huruf-huruf menggantungkan talak masuk dalam kata kerja yang musbat, kebalikannya nafi, apa contohnya? Seperti Zaid mengatakan kepada istrinya Hindun, in kallamti Zaidan, jika in, tapi tidak ada huruf nafi. Kalau ada huruf nafi, ya didahului dengan in jika, dia tidak menunjukkan seketika. Tapi kalau di luar huruf in, maka menunjukkan apabila itu. Idza misalnya, ya, maka menunjukkan arti harus dikerjakan seketika.
Larangan tidak itu berarti harus dikerjakan seketika. Oke, sekarang tidak ada kaitan dengan nafi, kebalikan nafi, namanya sabat. Ya, ada waktu ta'liq tapi as-subut, tidak kemasukan daripada huruf-huruf yang menggantungkan talak tadi itu makna tidak. Memang tidak ada nafinya. Contohnya bagaimana? Jika, ini juga nih. Jika kamu berbicara kepada Zaid, maksudnya si Hindun ngomong sama Zaid. Itu contoh pertama, ya. In. Yang kedua, idza dakhaltid dar, apabila kamu Hindun maksudnya masuk rumah. In masuk di situ. Idza juga ada di situ contohnya. Ya, tapi dia tidak ada kalimat lam, nafinya tidak ada. Ya, kalau yang contoh yang pertama kan idza lam, ini lamnya nggak ada. Idza dakhaltid dar, in kallimti Zaidan. Ya, jika kamu berbicara kepada Zaid, atau apabila kamu masuk rumah, atau mata amilti kaza, kapan kamu melakukan itu, kapan kamu melakukan itu titik-titik misalnya tadi, apapun nanti kata kerjanya, ya. Ketika terjadi pekerjaan yang digantungkannya, maka terjadilah cerai. Ya, itu jawabnya. Ketika terjadi pekerjaan yang digantungkan oleh si suami Zaid, maka terjadilah cerai. In kallimti Zaidan, jika kamu berbicara kepada Zaidan. Itu yang digantungkan yang mana? Apa yang digantungkan dengan contoh pertama? Bicara dengan pekerjaannya. Hindun ngomong sama si Zaid. Zaid, apa kabar? Maka jawabnya, maka terjadilah itu cerai. Ya, kenapa? Ketika terjadi pekerjaan yang digantungkan itu ngobrol sama Z, sedangkan si Z bilang, si suami bilang, jikalau kamu berbicara sama Z, kamu kucerai. Berarti pekerjaannya berbicara sama Z. Dilakukan sama si Hindun. Ya udah, jatuh cerai. Berarti dia tidak boleh ngomong sama Z. Dia digantungkan dengan Z. Sampai kapan? Ayo. Sampai selamanya jangan ngomong sama Z. Hati-hati. Menggantungkan cerai seperti itu, ya tidak boleh dia ketemu sama Z. Ya udah, pakai bahasa bisu aja udah. Tidak ngomong sama sekali. Jangan ngomong sama sekali. Apa kabar kata si Z? Tidak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Sekali kamu ngomong aja, jatuh cerai langsung. Karena tidak ada di situ nafi. Ya, tidak ada di situ kalimat tidak. Contohnya yang lain, apabila kamu masuk rumah. Apabila kamu, kata si Z ke Hindun, suami bilang ke istri, istri, apabila kamu masuk rumah, maka kamu kucerai. Berarti dia menggantungkan cerai istrinya tadi dengan apa? Pekerjaannya. Sudah, kok gak usah masuk-masuk. Kalau kagak mau jatuh itu cerai, jangan masuk. Karena apa? Dibilangnya apabila kamu masuk rumah. Beda dengan yang pertama tadi, ada nafinya. Kalau kamu tidak masuk rumah, berarti menyuruh dia masuk rumah. Tidak itu bukan berarti tidak masuk. Bahkan dia disuruh masuk rumah. Paham nggak? Nah kalau ini, apabila kamu masuk rumah, dilarang masuk rumah. Berarti cerainya bisa jatuh dengan menggantungkan pekerjaannya apa? Masuk rumah. Lalu apa yang harus dilakukan Hindun biar tidak jatuh cerai? Jangan masuk rumah. Ya. Jangan masuk masuk rumah yang dilarang sama suaminya. Entah rumah dia atau rumah orang tuanya. Kemana arahnya? Si suami tadi melarang untuk masuk rumah. Pokoknya
yang ditujukan sama suami untuk larangan masuk rumah, jangan dicoba-coba masuk. Ya. Misalnya cuma ada satu-satunya rumah, udah nginep di hotel atau tidur di rumah, bikin kemah di luar. Yang penting kagak dikatakan masuk rumah. Mata amilti, kapan kamu melakukan ini misalnya? Apa contoh melakukan, pekerjaan melakukan? Kapan kamu melakukan pekerjaan ini? Jadi kapanpun dia melakukan, maka jatuh itu cerai. Berarti dia jangan melakukan. Apa contohnya? Larangan HP. Tapi jangan dicoba-coba ya. Kapan kamu pegang HP kamu cerai, ku cerai. Hati-hati. Ya. Sengaja apa sadar enggak sadar tuh nanti. Ya, karena udah terbiasa megang HP, ketika bunyi klinting klinting, sok diambil sama dia langsung. Ya, ada WA masuk, jatuh. Ya, berarti dia sudah tidak ada urusan sama HP lagi. Sampai kapan? Hah? Itu. Hah? Karena belum jatuh yang digantungkan itu. Ya. Nanti ada pengecualian di sini. Ya, nanti ada. Apakah memang harus jatuhkan atau bagaimana? Nanti di sini sebutkan. Penting ini paham dulu nih satu persatu ada waktu ta'alik ini. Ketika terjadi pekerjaan yang digantungkannya, maka terjadilah cerai. Terkecuali, ada pengecualian nih. Ya. Apabila menggantungkannya dengan huruf in, ya digantungkan dengan huruf in atau idza. Ya. Jadi menggantungkannya dengan in jikalau atau idza apabila. Loh, di atas itu kan in kalamti zaidan, idza dakhalti dar. Kan ada in ada idza. Kalau dilakukan langsung jatuh cerai. Kok di sini bilang apa kecuali kalau digantungkan dengan huruf in atau huruf idza. Nah, dulu bukan sampai di situ, tapi disertai dengan menyebut harta setelahnya. Nah, disebut dengan dia membarengi harta, menyebut dengan harta setelah dia mengucapkan jika kamu berbicara dengan Z, ya. Tapi dia tidak menyertai dengan menyebut harta. Dia tidak menyertai setelahnya menyebutkan ini itu dengan menyebut harta setelahnya atau lafadz syi'ti. Kapanpun kamu. Kapanpun kamu. Jikalau kapanpun kamu berbicara. Kapanpun berarti. Tapi kalau cuma jika saja, jikalau saja, berarti itu maknanya tidak ada batasan waktu. Jikalau kamu berbicara sama kapan lafadz syi'ti ini kapan kamu mau. Ya, kapanpun kamu mau berbicara dengan Zaid, kapanpun kamu masuk ke dalam rumah. Atau dia menggunakan in dan idza tapi tidak disertai dengan uang, tidak disertai dengan menyebut harta. Khitab bicara kepada istri, lafadz ini mengandung arti seketika. Dia mengandung arti seketika. Ya, pengecualian apabila menggantungkan dengan huruf in atau idza yang disertai dengan menyebut harta setelahnya. Khitab ini maksudnya ini pengucapan bicara kepada istri tadi, lafadz ini mengandung arti seketika. Contohnya apa? In dominti, bila kamu Hindun menjamin. Nah itu yang disertai dengan menyebut harta setelahnya. Ada penjaminan atau memberi saya uang. Jika kamu
Hindun maksudnya ya, beri aku uang, maka kamu aku ceraikan. Ya, karena ada yang bermanfaat di situ. Contoh yang berikutnya apa? Jika kamu membebaskanku dari hutangmu sekian ya, kepadaku, maka kamu saya ceraikan. Pahami dulu itu contohnya dulu, contoh pengucapannya dulu. Belum ada jawaban ini, belum saya jawab apa namanya? Jelaskan jawabannya ini belum. Karena kan di situ tadi dibilang kecuali apabila menggantungkan cerainya tadi ya dengan huruf in atau ida yang disertai dengan harta setelahnya, setelah dia mengucapkan disertai dengan harta. Contoh pengucapan bagaimana? Ya ini contoh yang in dulu nih. In dominti li bikada fa anti talik. Jika kamu wahai Hindun menjamin atau memberi saya uang dengan nominal sekian, maka kamu saya ceraikan. Ini contohnya yang dibarengi setelah menggantungkan cerai harta yang disebutkan setelahnya. Ini contoh kalimatnya. Itu contoh yang kedua. In jika kamu membesar in abrotani jika kamu membebaskan ya aku min dari hutang sekian berapa misalnya tadi dia punya hutang, bisa jadi hutangnya hutang mas kawin. Nah, hutang mas kawin bisa kah? Bisa ya, bayar mas kawinnya mahar bisa 20 juta, bayar baru 7, berarti hutangnya 19 juta. Nah, dia mengucapkan macam ini, nggak kuat si bini tadi minta cerai, nggak mau cerai. Nah, lalu si laki bilang, jika kamu membebaskanku dari hutangku darimu, hutangku terhadapmu yang ada padamu berapa? 19 juta. Ya, kan maharnya 20. Bayar baru 7. Berarti hutang 9. Enggak kuat si bini tadi ngadepin si suami ini tadi. Langsung besok minta cerai. Enggak mau diceraikan sama si suami. Maka si suami bilang, kalau kamu menjaminku, melunasiku, membebaskanku dari hutang 19 juta darimu yang ada padamu, maka kamu baru kuceraikan. Maka kamu aku ceraikan. Itu contohnya ya. Contoh yang dibarengin dengan harta setelahnya. Baik, kita lanjut. Jika istri memberi apa yang telah disebutkan, apa yang disebutkan oleh si suami tadi, yang menggantungkan cerai dan plus setelahnya menyertai uang setelah lafaz cerai menggantung tadi, atau membebaskan hutangnya seketika, maka seketika terjadi cerai. Itu jawabnya. Ya, ini jawabnya. Jika istri memberi, kan dia bilang bila kamu menjamin atau memberi saya uang, diberi sama dia langsung, maka cerai seketika. Ya. Atau dia membebaskan hutang. Contoh yang kedua, jika kamu membebaskanku dari hutangmu, aku bebaskan langsung, kata dia. Maka cerainya seketika. Karena si istri tadi seketika memberi yang diminta, seketika membebaskan hutang yang diinginkan. Maka seketika juga jadi jatuh itu cerai. Dan apabila berlalu beberapa saat setelah ia menggantungkan talaknya di hadapan istrinya. Stop dulu sampai situ ya. Saya ulangi. Apabila berlalu beberapa saat, si Z suami mengatakan, bila kamu menjamin atau memberi saya uang sekian, maka kamu saya ceraikan. Sudah digantungkan belum itu? Sudah disebutkan setelahnya nominal. Iya kan? Disertai uang tadi. Apabila berlalu beberapa saat setelah menggantungkan talaknya di hadapan istrinya. Loncat dulu ke ujung kalimat dan pada ya, dan pada waktu itu, nyambung enggak? Dan pada waktu itu ia si Hindun
bisa melakukan pekerjaan yang digantungkannya, yang digantungkan suaminya tadi, cerai tadi, ya, yang digantungkan itu, kemudian ia tidak melakukannya, maka tidak terjadi talak. Berarti ini di kalimat ini, di satu alinea ini ada dua contoh. Contoh yang pertama ini, apabila berlalu beberapa saat setelah menggantungkan talaknya di hadapan istrinya, dan pada waktu itu si Hindun bisa melakukan pekerjaan yang digantungkan tersebut, namun ia tidak melakukannya, maka tidak terjadi talak. Jika kamu memberi saya uang 10 juta, kata si suami ke istri, maka kamu saya ceraikan. Ya. Berlalu beberapa saat setelah menggantungkan talaknya di hadapan istrinya. Istrinya ada di situ. Tapi berlalu beberapa saat waktu, ya, dan pada waktu itu ia bisa melakukan pekerjaan. Si Hindun ini bisa melakukan, artinya memberi uang yang diminta. Dia mampu memberi. Contoh gimana ya? Z sama Hindun berhadapan, ada orangnya, ada orangnya. Z melihat istrinya Hindun, Hindun melihat suaminya Z. Bilang si Z, Hindun, kalau kamu kasih 10 juta, ya, jika kamu atau bila kamu menjamin atau memberi saya uang 10 juta, maka kamu saya ceraikan. Ini ngomong Hindunnya ada di situ. Kan dia sudah menggantungkan talak kan di hadapan istrinya tuh. Beberapa saat setelah ia menggantungkan talaknya di hadapan istrinya. Koma dulu sampai situ ya. Pada waktu itu dan pada waktu itu, waktu dia setelah mengucapkan tadi, ia Hindun bisa melakukan pekerjaan, artinya bisa dia membayar yang dipinta oleh suaminya, bisa dia membayar. Namun dia tidak melakukannya, tidak dibayarnya. Maka apa jatuh talak? Ini jawabannya, maka tidak terjadi talak. Paham belum itu contoh pertama? Oke. Sekarang kita lanjut. Ataupun nih yang kedua nih contoh. Atau tatkala si istri tidak ada di hadapannya, berarti Hindunnya ada di luar dia, jauh dari si Zaid suaminya. Dia mengucapkan kalimat sama. Contoh yang di atas tadi. Bila Hindun menjamin atau lewat telepon misalnya, ini orangnya nggak ada tapi via telepon kan nggak ada nih, ya. Kemudian si Hindun mengetahui apa? Bahwasannya sekarang dia ditalak menggantung. Dia sekarang diceraikan tapi cerainya menggantung. Menggantungnya apa? Dengan tebusan. Karena si Z minta uang. Cuma si Hindunnya tidak ada di tempat. Kalau yang pertama tadi dia di hadapannya, di hadapan istrinya. Yang kedua ini ataupun tatkala si istri tidak ada di hadapannya. Tapi beberapa saat setelah itu si Hindun mengetahui talak atasnya. Oh, masa? Mungkin si Z ngomong sama si Fulan temennya nyampaikan beberapa saat dengan si Hindun yang tadi nggak tahu apa-apa, jadi tahu. Oh iya kah? Dia menggantungkan talak dengan minta 10 juta kah? Iya, aku sendiri mendengar, kata si teman si Z ini tadi. Atau saudaranya misalnya tadi, muhrimnya misalnya tadi. Tapi dia tidak tahu kecuali dari mulut orang. Si Hindun ini tadi. Bukan dari siapa? Bukan dari Z-nya langsung, tapi dari orang lain taunya. Kalau yang pertama tadi tahu langsung karena dia di hadapan. Ini yang kedua bukan dari Z-nya langsung, tapi dari orang kedua taunya. Kemudian ia tidak melakukannya, si Hindun, tidak dikasihnya duit. Maka tidak jatuh talak. Bedanya apa kalau ini yang tadi pertama Hindunnya ada di depannya, tapi tidak dikasihnya 10 juta. Apa jatuh talak atau tidak? Tidak jatuh. Yang contoh kedua, si Hindun nggak ada di depannya,
taunya setelah beberapa saat dari orang lain misalnya, tetap tidak dikasihnya 10 juta tadi, jatuh atau tidak talak? Tidak jatuh. Makanya di situ pengecualiannya apabila menggantungkan dengan huruf in atau iza yang disertai dengan menyebut harta setelahnya, atau lafaz kapan kamu mau, syi'ti, kapanpun kamu mau. Tapi kapanpun, ya, kapanpun. Demikian juga seandainya Zaid menggantungkan dengan huruf in atau ida disertai dengan syi'ti, ya, disertai dengan syi'ti. Seperti contohnya apa? In syi'ti tolak fa anti talik. Jika kamu menghendaki talak, maka kamu talak, ya, maka kamu cerai. Atau idza syi'ti, apabila, kalau idza apabila, in jika, apabila kamu mau talak maka kamu talak. Maksudnya maka kamu aku talak, kata si Z. Maka lafaz ini menunggu jawaban seketika. Menunggu jawaban. Seandainya si Hindun langsung menjawab, ya saya mau, maka jatuh itu talak. Ya. Dia jawab, ya saya mau ditalak. Maka tidak perlu lagi si Z mengulangi, udah aku cerai kamu, tidak perlu. Karena dia telah menggantungkan dengan kalimat syi'ti. Jika kamu mau talak, atau jika kamu Hindun mau ku talak, maka akan aku talak. Langsung seketika dijawab sama Hindun, iya aku mau. Nah, ini kadang-kadang emosi seorang suami istri berantem. Ya, kalau kamu mau cerai, ku ceraikan. Misal, si istri ngerti, iya aku mau, jatuh. Ya, jatuh. Tidak perlu dia menunggu si suaminya ngulangi, aku ceraikan kamu. Itu jawaban si istri sudah menjatuhkan talak yang digantungkan si suami tadi. Jika kamu mau kuceraikan. Iya aku mau. Nah, seketika langsung ya jatuh. Beda lagi di sini, lain halnya bila ia mengatakan dengan lafaz mata syi'ti. Mata syi'tu atau mata syi'ti, kapan saja kamu mau. Kapan saja, ya. Bukan jika kamu mau, apabila kamu mau. Ini kapan saja kamu mau talak, maka saya talak. Atau contoh kalimat ada waktu ta'alik yang lain, ayya waktin, di waktu apapun, ya, dan yang lainnya. Di waktu apapun kamu mau kucerai, kutalak, maka aku talak. Kalau contoh pertama tadi kapan saja kamu mau, ini yang kedua, di waktu apapun kamu mau kutalak, maka aku talak, ya. Hal ini bisa terjadi talak kapan saja si istri mengatakan saya mau talak. Arti tidak seketika. Beda dengan contoh yang pertama tadi, yang sebelumnya di atas nih, ya. Kalau yang di atas tadi kan in syi'ti, idza syi'ti. Kalau yang kedua ini mata syi'ti atau ayyu waqtin syi'ti. Jadi syi'tinya sama. Cuma ada dua lafaz adawat yang berbeda, adawat taklik yang berbeda. Apa saja? In, idza in syi'ti. Itu pertama. Yang kedua apa? Idza syi'ti. Yang ketiga mata syi'ti. Yang keempat ayyu waqtin syi'ti. Saya ulang. In syi'ti, idza ini in sama idza menunjukkan makna seketika.
Mata syi'ti atau yang kedua yang berikutnya ayu waqtin syi'ti, ini makna menunjukkan tidak seketika. Ya. Jadi kapanpun si istri tadi mau, maka jatuh talak. Meskipun dalam jangka waktu yang lama, meskipun dalam waktu yang lama. Dia mengucapkan 2020. Mata syi'ti, kapan saja kamu mau kutalak, maka kamu aku cerai, kata si suami. Dia tidak langsung jawab, karena tidak menuntut di situ saat itu harus. Beda dengan in syi'ti sama idza syi'ti, harus seketika dijawabnya kalau pengen jatuh talak. Ya, itu menuntut maknanya harus tidak boleh menunggu jawabannya, harus harus dijawab saat itu juga. Tapi kalau kapanpun sama di waktu apapun, sudah tidak ada menuntut seketika. Kapanpun dia mau 2020 diucapkan, 2021 belum diokekan sama si Hindun, sampai berikutnya 10 tahun belum diokekan, tapi ingat talaknya menggantung. Ya. Tinggal si Hindun bilang, ya aku mau, langsung jatuh. Tapi dia ngucapkannya kapan? 10 tahun setelah digantungkan sama si suaminya tadi, si Z tadi. Ya. Udah 10 tahun dia ingat lagi. Kau ingat enggak tahun 2020 kemarin kau gantungkan talak, kapanpun kau mau kuceraikan maka aku ceraikan. Iya, sekarang aku mau. Udah jatuh. Itu setelah 10 tahun berikutnya. Ya. Tapi dia tidak dituntut seketika, beda dengan kalimat in sama idza. Kalau in dan idza harus dituntut seketika. Jika kamu menghendaki talak maka kamu talak. Maka lafaz ini menunggu jawaban yang seketika. Dia menunggu jawaban seketika. Seandainya si istri langsung menjawab, ya saya mau, maka terjadi talak. Ya, tidak ada menunggu waktu. Yang boleh menunggu menggantungkan mata dan ayu. Ya. Meskipun dalam jangka waktu yang lama. Sedikit lagi, tanggung. Saya lihat ngantuk udah matanya. Semua huruf ta'liq, huruf yang menggantungkan talak, tidak mengandung arti berulang-ulang terkecuali kullama. Nah, kecuali kalimat kullama ini, salah satu adawatu ta'liq ini kullama. Bahkan apabila terjadi pekerjaan yang digantungkan itu sekali dengan sengaja, tanpa lupa, ingat maksudnya, sengaja, ingat, serta mengetahui, dia mengetahui bukan bodoh, dan bukan karena terpaksa, memang pilihannya dia, atas kesadaran dia, kemauan dia, bukan dipaksa atau tekanan, maka terlepaslah sumpahnya. Ya, terlepas sumpahnya. Itu kalimat kullama. Kullama di situ apa tadi bilang? Ada gak kullama? Kapan waktu? Setiap ya. Setiap. Kullama itu. Semua huruf ta'liq mengandung arti berulang. Ya, berulang-ulang, kecuali kullama. Kullama tidak berulang-ulang dia. Bahkan apabila terjadi pekerjaan yang digantungkan, maksudnya ta'alak yang digantungkan itu sekali dengan terpaksa, maka terlepas sumpahnya. Contohnya bagaimana? Ini contohnya. Suami mengatakan, mata dakhaltid dar fa anti taliq, kapan saja kamu masuk rumah maka kamu saya ceraikan. Kemudian istri masuk rumah, maka terjadi cerai satu kali. Seandainya suami kembali lagi pada istrinya, artinya dirujuk, dan si istri masuk rumah lagi, maka tidak terjadi lagi cerai. Karena dia tidak, kullama ini tidak maknanya berulang-ulang. Artinya berulang apa? Berulang kali dia masuk rumah, berulang kali terjadi cerai. Dengan satu kali pelafazan, pengucapan. Kullama itu tidak berulang-ulang. Kapan saja kamu masuk rumah, kapan saja kamu masuk rumah maka kamu kucerai. Masuk, jatuh cerai. Ya, jatuh
cerai karena dia masuk. Kemudian dirujuk. Kemudian keluar lagi dia, si istri tadi. Lalu masuk lagi. Apa jatuh lagi talak yang berikutnya? Tidak. Ya, tidak. Karena maka dia terjadi maka tidak terjadi cerai karena telah terlepas sumpahnya dengan pekerjaan yang dilakukan pertama kali. Tapi seandainya menggantungkan dengan kalimat kullama, tidak mengandung berarti juga diikat. Oh, pengecualian ya, kullama itu pengecualian ya. Saya ulangi lagi, semua huruf ta'lik, semua huruf ada waktu ta'lik kecuali kullama itu tidak mengandung makna berulang kecuali kullama. Nah, contoh kullama ini seandainya, akan tetapi seandainya menggantungkan dengan kalimat kullama, kullama itu mengandung arti berulang-ulang. Jadi selain kalimat kullama, semua ada waktu ta'lik selain kullama dia tidak mengandung makna berulang kali. Hanya kullama aja yang mengandung makna berulang kali. Ya, di situ apa ulama tadi bilang? Setiap berarti berulang kali, setiap kali, ya enggak? Setiap kali, setiap kali masuk terjadi cerai. Itu artinya kulama, menunjukkan makna berulang-ulang. Seperti suami mengatakan apa? Kulama dakhalti, kapan saja kamu masuk rumah Zaid, maka kamu talak 1 kali. Ya. Dan apabila dia masuk rumah Zaid maka terjadi talak 1 kali. Si Hindun tadi. Kapan saja kamu masuk, kapanpun, mau hari ini, mau minggu besok, mau bulan depan, mau tahun depan. Setiap kali dia masuk ke rumah Zaid karena sudah dilarang, sudah digantungkan cerai oleh si suami. Jangan masuk ke rumah si Zaid, kan suaminya. Zaid bilang ke Hindun, kapanpun kamu, kapan saja kamu masuk rumah Zidan, kata si Zaid, maka kamu aku talak 1 kali talak. Berarti jangan sampai masuk ke rumah Zidan. Sekali si Hindun masuk ke rumah Zidan, jatuh talak 1. Besok, minggu depan atau bulan depan masuk lagi rumah Zidan, jatuh atau tidak? Jatuh talak 2. Tahun berikutnya masuk lagi ke rumah Zidan, karena Zidan sepupunya, keluarganya misalnya tadi, atau adiknya. Oh, insya Allah. Bahkan rumah bapaknya. Gila nih suami. Ya? Kapanpun kamu masuk ke rumah orang tuamu maka jatuh talak. Kapanpun. Ini kapanpun mengandung makna apa? Berulang. Hati-hati berarti si istri, si Hindun. Ya, sekali dia masuk ke rumah orang tuanya, ambil parahnya deh gitu. Walaupun orang tua gitu misalnya, langsung jatuh talak. Keluar, udah selesai. Masuk lagi besok, jatuh talak lagi apa enggak? Talak yang kedua. Keluar lagi. Masuk lagi hari ketiga, jatuh lagi talak. Cuma kulama ini aja yang sifatnya berulang. Artinya sekali ngucap, tapi jatuhnya bisa berulang setiap kali dia melakukan. Berulang kali si istri melakukan, berulang kali juga talak itu jatuh. Ya. Maka apabila dia masuk ke rumah Zaid maka terjadi talak 1 kali. Dan apabila dia masuk lagi ke rumah Zaid sedangkan dia masih ada iddahnya, masih iddah nih, masuk ke rumah Zaid, jatuh kan talak, ada iddah enggak? Ada. Masih ada iddah atau masuk lagi setelah dia kembali ke nikah, setelah dirujuk. Setelah dirujuk maka terjadi cerai untuk kedua kalinya. Dan apabila dia masuk ke rumah Zaid untuk yang ketiga kalinya, maka terjadi perceraian untuk ketiga kalinya. Sekalipun dia masih masa iddah. Hebat nggak? Sekalipun dia masa iddah, karena kalimat yang digantungkan, cerai yang digantungkan ini kulama. Kulama itu yang menunjukkan makna berulang. Kapan saja, kapan saja. Jadi kapanpun kamu masuk gitu nah. Mau hari ini, mau minggu berikutnya, mau bulan berikutnya, kapanpun. Sekali kamu masuk, jatuh. Kapanpun lagi kamu masuk, jatuh lagi talak. Kapanpun lagi yang ketiga, jatuh lagi talak. Walaupun di masa iddah, walaupun di masa iddah. Ini berlaku, terakhir tuh,
Hal ini terjadi bagi si istri yang sudah didukhul, sudah melakukan hubungan suami istri. Artinya ini Z sama Hindun sudah berhubungan suami istri. Itu berlakunya untuk yang sudah berhubungan. Seandainya istri belum melakukan hubungan suami istri, ya, maka dengan dicerai yang pertama jadinya bain. Baru kawin, belum silaturahim, dicerai. Ada iddah enggak? Enggak ada iddah. Boleh rujuk enggak? Bain itu kawin lagi rujuknya. Boleh rujuk tapi dengan akad. Kenapa? Karena belum dukhul. Orang belum dukhul enggak ada masa iddah, bagaimana mau merujuk? Kalau yang namanya ada iddah itu bagi yang sudah berhubungan, maka ada iddah ketika jatuh cerai. Kenapa ada iddah? Ya khawatir nanti rahimnya ada isi atau hamil. Tapi kalau belum silaturahim, ya nggak ada iddah. Bagaimana mau balik kalau nggak ada iddah? Boleh balik? Cukup dengan rujuk? Nggak bisa. Ya. Harus dengan akad. Maka dibilang seandainya istrinya belum didukhul, maka dengan dicerai yang pertama menjadi bain, terlepas dia. Dan terlepasnya menggantungkannya dikarenakan terlepas hubungan suami istri. Jadi kalau seandainya dia keluar, dia masuk lagi, apakah jatuh talak kedua? Enggak. Karena bukan istrinya lagi, sudah bain. Beda kalau masih masa iddah, masih hak suah, bisa jatuh lagi tuh kapanpun dia masuk rumah zidan. Ya, bagi yang sudah berhubungan suami istri. Kalau belum suami istri tapi belum berhubungan, kemudian dia lakukan dicerai, enggak, udah langsung bain dia. Ya, langsung bain. Mau dia keluar masuk juga enggak apa-apa. Karena bukan iya, udah jadi orang lain, bukan istrinya lagi. Ya, sebabnya apa ya? Belum. Ya. Mudah-mudahan 80%, 90% paham. Alhamdulillah. Nah, itulah hukum-hukum yang berkaitan dengan ada waktu ta'lik, ya. Nah, nanti minggu berikutnya hukum ta'lik tolak bil baro'ah, membebaskan mas kawin. Silakan. Hulu jadikan bain. Coba ulang lagi pertanyaannya. Yang tidak apa? Membatalkan. Oh, udah bisa ditarik itu ini. Udah bisa ditarik. Karena namanya cerai kan bukan permainan. Sengaja kagak sengaja, kecuali untuk taklim. Anak nggak sengaja ngucapin batal. Emang kira game? Untuk cerai nikah nggak bisa main-main. Makanya hati-hati. Nggak sengaja minta maaf, nggak sengaja nggak bisa. Kalau udah menggantungkan, hati-hati. Kecuali kalau seandainya dia mau menjatuhkan, menggugurkan, iya dengan bain atau suruh jatuhkan talaknya. Harus jatuh talaknya. Makanya jangan sampai itu terucap. Kalau mau batal, mau mencabut apa yang sudah terucapkan dari cerai, jangan diucapkan sebelumnya. Jangan pernah coba-coba gitu. Ya. Karena kalau sudah terucap, apalagi kalau sadar, nggak bisa ditarik itu. Bebasin budak, menikahkan dan menceraikan. Itu bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bercandanya jadi, gitu. Apalagi seriusnya, ya, candanya aja jadi. Kawin bercandaan, jadi.
cerai, candaan aja. Ngomong sama bini gitu, cerai ke kau, tapi candaan aja. Bisa. Artinya jangan sampai itu terjadi. Kalau sudah terucap, ya udah, entah nanti caranya sampai jatuh talak. Kalau itu menggantung atau dia tidak melakukan apa yang digantungkan, pekerjaannya jangan sampai dilakukan, wailah jatuhnya bain. Bain tadi itu ya bisa diulang dengan akad baru. Ya, dengan khulu kah, tapi tetap sisa talak yang tersisa gitu. Nah, saya talaknya talak 1, ya masih 2 talak lagi. Ya, paham sampai situ? Kalian mau tanyakan? Silakan, bagus. Kalian mau tanyakan? Untuk anak kita Muhammad Ammar Fatani bin Haji Umar, cucu Ibu Hadijah Raibul Bait sana Helwah lagi milad, kita doakan ini anak jadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Mana Umarnya? Amarnya mana? Jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, jadi anak yang soleh, dan menjadi anak yang istiqomah dalam kebaikan. InsyaAllah jadi anak yang selalu bisa membahagiakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadini wa ala kulli tun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Mana amarnya? Mana gendangnya? Amarnya mana? Habib pengen ketemu Amar. Habib ada hadiah nah buat Amar. Amar. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك 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 عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga